Eh, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan diskusi kita ya. Kitab Nizamul Iqtisad fil Islam karangan Syekh Taqiyuddin Adabhani, kita khusus membahas bab muqaddimah ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Bab ini adalah bab, kalau boleh disebut, adalah bab tentang perbandingan ideologi terkait pembahasan ekonomi ya. Jadi bab ini membahas tiga em, ideologi besar terkait dengan ekonomi, maka kita sebut ada ekonomi kapitalis, ya, Somalia, ada ekonomi sosialis, ya, atau asyuyu'iyah, ya, atau al-ishtirakiyah, dan ada ekonomi Islam tentu, ya. Eh, kita akan bedah ekonomi kapitalis. Minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah membahas kilas bagaimana ekonomi kapitalis itu dibangun oleh tiga pilar. Ya, pilar pertama adalah kelangkaan, pilar kedua adalah nilai, value atau qimah, dan pilar ketiga adalah as-saman, ya, atau harga. Kita sudah membahas ketiga pilar ini adalah pilar yang saling berkaitan, bukan pilar yang berdiri sendiri. Maka di dalam konsep ekonomi kapitalis, ketiga pilar inilah yang nanti akan saling mengunci, saling berhubungan, dan membangun satu sama lain menjadi teori ya ekonomi ya secara utuh di dalam ekonomi kapitalisme. Bapak Ibu semua, eh, sekarang kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan kelangkaan. Ini adalah konsep paling umum yang kita terima dan kita tahu bahwa konsep ini merupakan konsep yang menjadi dasar bangunan ekonomi kapitalis ya, termasuk kalau kita mempelajari bagaimana ekonomi kapitalis menjawab tentang tantangan ekonomi saat ini, maka kita bisa membaca, menganalisis ya bahwa teori-teori yang dikembangkan itu tidak pernah lepas dari teori kelangkaan. Ya. Ekonomi menurut teori kelangkaan ini adalah ekonomi yang dibangun oleh pilihan. Ya, manusia memiliki sumber daya yang terbatas, tetapi keinginan yang tidak terbatas. Maka konsekuensinya adalah setiap tindakan ekonomi seseorang itu selalu dihadapkan kepada pilihan. Ya. Apakah dia memilih untuk memenuhi satu kebutuhan dan meninggalkan kebutuhan yang lain, ataukah seperti apa? Ya, karena tidak mungkin dalam teori ini, dalam teori kapitalis ini, seseorang memenuhi semua kebutuhan, tidak mungkin. Ya, maka kalau ekonomi kapitalis ini digunakan untuk menjadi pisau bedah bagaimana penanganan kemiskinan, maka jawaban pertama adalah kemiskinan itu sesuatu yang lumrah. Ya, bahkan mereka mungkin akan mengatakan kemiskinan itu alami. Ya, kalau dikaitkan dengan Islam gimana? Mungkin mereka akan bilang kalau di dalam Al-Quran kan ayat-ayat tentang kemiskinan ada. Itu bukti bahwa Allah mengakui adanya kemiskinan kan gitu. Ya, apa namanya guyon-guyonnya begitu. Islam aja mengakui, Allah saja mengakui adanya kemiskinan. Jadi kemiskinan itu bukan sesuatu yang harus dimusnahkan atau harus dihilangkan, tapi kemiskinan itu sebuah keniscayaan. Kenapa keniscayaan itu muncul? Lagi-lagi karena kelangkaan itu ada. Jadi tidak mungkin kemiskinan itu dihilangkan dari muka bumi ini menurut eh, mereka. Ya, jadi problemnya itu bukan kemiskinan. Ya, coba Bapak Ibu baca buku-buku yang berbicara tentang ekonomi kapitalis itu tidak pernah mendudukkan kemiskinan itu sebagai problem ekonomi, ya, tapi kemiskinan itu sebagai keniscayaan dari paradigma kelangkaan itu, kan gitu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai
dari sisi bagaimana kelangkaan itu dibangun. Ya. Eh, jadi sekali lagi, kelangkaan ini adalah pemahaman yang bersifat mainstream. Ya. Kalau ekonomi kapitalis itu dibahas, pasti kelangkaan itu menjadi apa namanya, menjadi pijakan teorinya. Ya. Eh, Tidak akan pernah lepas semua teori-teori itu dihadapkan pada persoalan kelangkaan itu atau scarcity, ya, kebutuhan tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas, ya. Mau menjawab persoalan-persoalan apapun selalu baliknya di situ. Ya, misalnya kenapa sih harus ada produktivitas tinggi? Maka jawabannya adalah ya, produktivitas yang tinggi itu dalam rangka untuk meningkatkan apa namanya, meningkatkan sumber daya yang terbatas tadi, ya. Mereka tidak pernah membatasi kebutuhan masyarakat kapitalis. Jadi kalau kita bangun nih, ya, di dalam teori mereka ada dua persoalan. Scarcity disebabkan oleh dua persoalan. Persoalan pertama adalah kebutuhan, ya, itu ada dalam diri manusia. Kemudian yang kedua, persoalan tentang sumber daya yang terbatas, itu ada di luar diri manusia. Kalau ini disandingkan, lalu kita pilih, kalau begitu persoalannya di mana? Di kebutuhan atau di sumber daya yang terbatas? Ya, maka kitab ini Syekh Taki mengatakan sudut pandang seorang kapitalis itu bukan pada diri manusia, karena manusia tidak boleh diotak-atik. Sudut pandangnya itu ada di sesuatu yang di luar, yaitu sumber daya. Maka kalau bicara kebutuhannya tidak terbatas dan sumber dayanya terbatas, lalu ditanya, kalau begitu mana yang harus direkayasa, mana yang harus diubah, mana yang harus diselesaikan persoalannya. Di antara dua itu, kapitalis memilih sumber daya. Karena mereka tidak mau menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu bisa dibatasi. Ya, nggak bisa mereka mengatakan begitu. Karena sumber daya ini menjadi problem, bukan manusianya menjadi problem, maka solusi mereka itu adalah bagaimana menciptakan atau memproduksi sumber daya itu sebanyak-banyaknya. Ya, maka kita tahu teori kapitalis selalu dibangun oleh paradigma to produce, to produce, to produce. Produksi, produksi, produksi. Ya, agar apa? Agar kebutuhan itu bisa terpenuhi. Ini yang kita bahas 2 minggu lalu, ya. Nah, tapi persoalannya Bapak Ibu semua, konteks kelangkaan itu selalu dibarengi dengan konteks yang namanya trade-off, ya. Jadi kalau ada seseorang punya kebutuhan, lalu dia memiliki kebutuhan, memiliki sumber daya yang terbatas, maka ekonomi kapitalis itu mensyaratkan harus ada trade-off, harus ada yang dikorbankan, ya. Jadi mereka mengakui tidak mungkin kebutuhan itu dipenuhi semua, harus ada dikorbankan. Ada orang apa namanya, lihat, ada rumah, ada mobil, ya. Rumah harganya 200 juta, mobil harganya 200 juta misalnya. Lalu dia punya uang 200 juta, ya. Berarti uang dia kan terbatas, ya. Apa namanya, cuma 200 juta. Ini nggak mungkin, ya, untuk bisa memenuhi dua-duanya itu tadi. Dia pengen rumah juga pengen mobil. Maka teori mereka mengatakan harus ada trade off, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Maka dia harus pilih beli rumah atau beli mobil dalam tingkat yang sederhana begitu, ya. Tetapi karena kapitalis itu adalah sebuah ideologi yang dibangun oleh, ya, kapital, ya, modal, maka mereka punya solusi yang lain selain sekedar trade off. Apa solusinya? Uang 200 juta itu jangan digunakan untuk konsumsi secara langsung.
maka gunakan untuk produksi agar 200 juta itu menghasilkan keuntungan 200 juta misalnya. Dari modal 200 juta, punya keuntungan 200 juta, maka harapannya mereka itu bisa apa namanya membeli tadi tuh rumah kebeli, kemudian mobil juga kebeli. Berarti solusi atas kelangkaan itu adalah produktivitas. Produktivitas yang tinggi, ya. Nah, lagi-lagi kalau bicara secara makro, kalau tadi mikro kan, secara makro, ketika ada seseorang menggunakan modal yang terbatas untuk melakukan produksi, ada orang lain yang juga modalnya terbatas untuk melakukan produksi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kompetisi, ya, ada persaingan. Maka Bapak Ibu pasti sering mendengar teori-teori ekonomi kapitalis itu selalu dibarengi dengan teori kompetisi, ya, dengan berbagai macam istilah. Adalah yang disebut dengan eh, comparative advantage, ya, gitu, advantage. Ada juga kompetisi advantage, ya macam-macam itu. Tapi intinya itu kan begini, intinya itu kan di dalam kehidupan nyata, ketika seseorang itu melakukan produksi, maka pasti ada kompetisi, ada persaingan. Lagi-lagi karena persaingan itu di dalam dunia kelangkaan, maka pasti ada yang berhasil, ya kan, dia dapat keuntungan dan ada yang dia merugi. Ya, maka di konteks inilah seperti yang tadi saya sampaikan, sangat sulit di dalam teori kapitalisme itu untuk mengatakan kemiskinan itu akan hilang. Kenapa? Karena kemiskinan itu adalah buah dari kompetensi atau maaf, kompetisi yang sedang berjalan di antara mereka. Yang kalah menjadi kaya, maaf, yang menang menjadi kaya, yang kalah menjadi miskin. Gitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu semua, eh, Syekh Taki, ya, itu maaf, me- membantah itu semua. Ya. Bahwa tidak benar. Problem ekonomi itu adalah kelangkaan. Ya. Eh, kita Setaki menjawab tidak dengan dalil-dalil syar'i dulu, tapi beliau jawab dengan fakta. Ya, fakta yang ada di dunia ini. Ya, banyak sekali data-data yang menunjukkan bahwa problem ekonomi itu bukan kelangkaan. Kalau problem ekonomi itu bukan kelangkaan, berarti sebenarnya problem ekonomi itu bukan produktivitas. Ya, kalau begitu apa? Kalau begitu problemnya itu adalah yang lain. Ya, kalau kita bicara aktivitas ekonomi kan cuma ada tiga. Satu, konsumsi, ya kan? Yang kedua, produksi. Yang ketiga adalah distribusi. Konsumsi itu hasil dari seseorang dia melakukan produksi, ya. Kemudian maaf, distribusi itu adalah hubungan antara bagaimana barang-barang yang diproduksi itu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk konsumsi itu. Ya, jadi eh, problemnya bukan di dua hal. Ya, kalau ada kemiskinan, kalau ada problem-problem ekonomi, kesejahteraan, ketimbangan dan sebagainya, itu problemnya bukan di kelangkaan. Ya. Tapi problemnya itu di sesuatu yang lain. Kalau kelangkaan itu dia bicara konsumsi, bicara produksi, berarti bukan di dua hal ini. Kalau begitu di mana? Problemnya berarti ada di distribusi. Ya. Maka Syekh Taki mengatakan al-mushkilatu indahum minal hajat wal mawarid walaisal insan. Ini tadi kita sebutkan bahwa problem bagi mereka orang-orang kapitalis itu adalah kebutuhan, ya, dan mawarid, ya, dan barang-barang. Walaisal insan, bukan manusia. Jadi ketika ada problem yang dilihat itu barang sama kebutuhannya itu, bukan manusia itu sendiri. Maksudnya apa? Manusia itu nggak diotak-atik. Manusia itu sebenarnya kebutuhannya terbatas. Yang tidak terbatas itu keinginan. Nah, mereka kaum kapitalis tidak mau mengakui itu. Ya, fa innal hajat al asasiyah hududah, ya, atau mahdudatun. Ini mohon maaf nih kalian salah tulis.
Maka sesungguhnya kebutuhan asasi, kebutuhan pokok itu mahdudah, kata Syekh Taqi. Kebutuhan pokok itu terbatas, ya. Kalau kita sebut pangan terbatas, ya. Sekenyang-kenyang orang itu ada batasnya. Pakaian pasti ada batasnya. Perumahan pasti ada eh, batasnya. Kalau gitu, yang tidak terbatas itu apa? Yang tidak terbatas itu menurut Syekh Taki yang disebut dengan syahwat itu. Hawa nafsu, keinginan. Manusia ingin segalanya, ya, nggak ada batasnya. Maka kalau kita bicara tentang keinginan, berapapun sumber daya yang dimiliki tidak akan pernah cukup. Ya, banyak orang melakukan kemaksiatan atau banyak melakukan kecurangan-kecurangan di dalam bisnis, di dalam muamalah mereka itu karena mereka tidak sanggup untuk membatasi kebutuhan mereka. Mereka berada di wilayah keinginan. Ya, orang korupsi itu bukan karena mereka orang miskin atau orang kaya, tetapi justru yang korupsinya tinggi besar itu malah orang-orang yang sudah kaya raya, yang kebutuhannya sudah tercukupi. Ini kan berarti problemnya bukan kebutuhan, tetapi problemnya itu adalah keinginan mereka yang tidak sanggup dibatasi. Ya, oleh karena itu, ya, eh, terjadi pergeseran, ya, secara kritis di kapitalisme, yang mereka itu mengalihkan masalah dari siapa yang menguasai dan bagaimana membagi menjadi sekedar soal produksi lebih baik. Ya. Jadi mereka tidak melihat manusianya. Ya. Kalau melihat manusia itu kan berarti melihat bagaimana orang-orang itu bisa menguasai harta, kan gitu. Dan bagaimana harta itu didistribusikan. Tapi mereka tidak melihat itu. Mereka tidak peduli tentang bagaimana seseorang bisa menguasai harta itu. Kapitalis tidak pernah peduli bagaimana harta yang ada di dunia itu bisa terdistribusi untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, ini yang mereka sebut, ya, di balik ini teori the invisible hand itu kan, tangan yang tidak kentara. Mereka tidak apa namanya, tidak mau masuk ke dalam wilayah mengatur, ya, mengatur secara langsung, distribusi diatur, cara memperoleh harta diatur dan sebagainya. Kalau gitu gimana? Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar, ya. Jadi teori mekanisme pasar, teori the invisible hand, teori tentang mekanisme harga nanti akan kita bahas, itu semuanya kembali kepada teori tentang kelangkaan ini, ya. Karena langka, maka produksi harus banyak-banyaknya. Ya, jangan batasi manusia, jangan batasi keinginan manusia, jangan batasi syahwat manusia. Ya, yang penting dong, fokus saja di produksi. Ya, mereka merasa produksi tinggi, kebutuhan terpenuhi. Ya, yang penting di situ. Kalau nggak terpenuhi gimana? Kembali kepada pasal satu. Apa pasal satu? Pasal satu, kebutuhan tidak terbatas. Jadi mereka lah terima sajalah kalau ada orang miskin. Terima saja kalau ada orang yang tidak sanggup untuk memenuhi keinginan-keinginan yang ada. Yang penting kejar aja terus itu produktivitas. Ya, kalau hari ini produksi 1 ton kurang, ya besok produksi 2 ton, kurang lagi produksi 3 ton. Itu yang dilakukan. Ya, maka kita lihat karena produktivitas itu lebih banyak, lebih bagus, maka ujung-ujungnya kita kenal yang namanya eksploitasi. Kan itu kan? Hutan dieksploitasi, tambang dieksploitasi, mereka tidak melihat anak keturunan, ya. Tidak melihat yang namanya sustainable, ya, keberlangsungan dari sumber daya alam yang ada. Bagi mereka yang penting hari ini butuh sumber yang banyak, maka eksploitasi yang sebesar-besarnya atas nama produksi. Ya, faktanya Bapak Ibu, ini sudah sering kita sampaikan, faktanya sebenarnya data-data itu menunjukkan bahwa kekayaan global itu cukup untuk memenuhi 10 miliar manusia. Sekarang itu manusia sekitar 3 sampai 4 miliar, ya. Cukup untuk 10.
Ya. Tapi kenyataannya kenapa banyak orang miskin? Ya. Eh, apa namanya? Lalu kenapa ada pertumbuhan? Ya, mereka bilang kalau produksi terus berarti itu kan indikator produksi yang makin meningkat itu apa? Pertumbuhan. Ya. Logikanya kan begini, kalau teori mereka benar, ya, yang mereka bangun ada kelangkaan, maka pasti ada orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan karena kelangkaan, maka ditutup dengan produktivitas. Kalau ada produktivitas tinggi, mestinya orang-orang yang yang mampu memenuhi kebutuhannya makin berkurang kan gitu. Kalau dalam konteks kemiskinan berarti kemiskinan harus berkurang kan gitu kan. Produksi naik, kemiskinan turun. Logikanya kan begitu. Apa indikator apa indikator produksi itu meningkat? Ya pertumbuhan. Maka logikanya, Bapak Ibu semua, kalau teori ekonomi kapitalisme itu benar, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi harusnya dibarengi dengan penurunan kemiskinan. Ya, kenyataannya secara global di dunia tidak pernah kemiskinan itu turun, ya, bahkan terus meningkat. Ya, bahkan data sekarang ini kan menunjukkan eh, dari tiga level atau apa namanya tiga kelompok manusia, level di bawah sejahtera, kemudian level middle, kemudian level kaya. Sekarang ini data-data menunjukkan yang middle ini makin berkurang. Kalau yang middle itu makin berkurang, pertanyaannya middle ini menjadi orang yang lebih kaya atau menjadi orang yang lebih miskin? Ternyata datanya orang yang top ini, yang kaya-kaya ini bukan nambah. Dia tetap, ya, tetap aja orangnya itu. Bahkan makin sedikit. Yang miskin makin banyak. Yang ada di tengah berkurang, ya. Jadi apa? Sementara sumber daya alamnya, maaf, sumber dayanya itu terus tumbuh karena pertumbuhan dunia itu kan terus menerus. Ini rata-rata pertumbuhan dunia ini kan sekitar 2 sampai 3%. Jadi produktivitas itu naik terus. Tetapi jumlah orang kayanya makin dikit. Jumlah orang kaya makin dikit itu bukan berarti kekayaannya makin turun. Kekayaan mereka makin banyak. Mereka makin banyak menguasai sumber daya yang ada. Lalu yang menguasai semakin kecil. Di kelompok tengah ini, middle ini, golongan menengah ini makin sedikit. Dan golongan miskin makin banyak. Itu artinya bahwa teori mereka sekali lagi dengan produktivitas yang tinggi akan menyebabkan kemiskinan turun itu tidak terbukti. Ya. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini populasi global kemiskinannya di angka 8,2%. Ya, global nih. Indonesia di angka 9 sekian persen. Jadi Indonesia itu masih di bawah dari rata-rata kemiskinan global. Ya. Oke, kalau dianggap bahwa produktivitas itu menjadi penentu, ya, maka mestinya itu kan tadi sekali lagi kemiskinan turun. Kemiskinan itu turun. Ya. Oke, kemiskinan tetaplah gitu, ya. Tapi ironinya apa? Ironinya ternyata 30% dari produksi pangan dunia itu sia-sia, terbuang, terbuang tidak menjadi energi. Kalau ini kita bicara makanan itu sebagai energi, tidak menjadi energi bagi manusia, tapi terbuang karena sesuatu yang lain, ya. Saya pernah membaca buku Kemiskinan di Dunia Ketiga, bahwa ternyata model pertumbuhan ekonomi dan model produktivitas di dunia ketiga itu sangat timpang sekali. Produksi jagung naik, produksi beras naik, katakan gitu, ya, atau produksi gandum naik, produktivitas naik. Ternyata produktivitas yang naik itu tidak dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi orang-orang miskin. Pertanyaannya ini, oke lah kalau sumber daya alam seperti hutan, seperti apa misalnya tambang, ya kan, itu bisa memperkaya orang. Kenapa? Karena ketika tambang itu dijual, maka dia menjadi sumber kekayaan seseorang. Tetapi kalau pangan, Bapak Ibu, ada produksi jagung meningkat, ya.
jagung meningkat. Kalau tambang dan macam-macam itu kan digunakan untuk aktivitas konsumsi semua orang butuh. Dan nggak ada yang terbuang percuma, kira-kira begitu. Kan nggak ada namanya minyak terbuang percuma, karena digunakan dia. Sekarang pangan nih, asumsi pangan itu nggak ada yang terbuang. Jagung produksi nggak ada yang terbuang. Nggak ada yang maksudnya di apa namanya disia-siakan dibuang, nggak ada. Ya. Kalau beras naik produktivitasnya dan nggak ada beras, kita dapat cerita beras itu dibuang di petani misalnya. Kalau jeruk sering kita dengar, ya karena produksi melimpah daripada harganya turun, kemudian sebagian dibuang ke laut misalnya, gitu kan? Sekarang kalau beras kita belum pernah dapat cerita beras itu dibuang-buang begitu saja untuk mengendalikan harga, karena beras itu kan harganya memang sedikit. Kalau beras itu nggak dibuang, berarti untuk apa, Bapak Ibu? Berarti kan dikonsumsi. Kalau beras itu menjadi kebutuhan pokok, dibutuhkan oleh rakyat miskin, produktivitas naik. Logikanya berarti beras itu dinikmati dong, kelebihan produksi itu oleh rakyat miskin. Tapi kenapa data itu menunjukkan kemiskinan itu tidak pernah berkurang di dunia itu? Orang-orang lapar masih banyak. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Kalau gitu beras, jagung, gandum, kalau nggak dikonsumsi oleh manusia digunakan untuk apa? Apa kira-kira Ustaz Azhar? Ya. Digunakan untuk apa? Jawabannya di dalam buku kemiskinan di dunia ketiga tadi disebutkan bahwa ternyata bahan pangan yang dibutuhkan oleh manusia tadi tidak dikonsumsi oleh manusia. Kalau gitu dikonsumsi siapa? Dikonsumsi hewan, ya. Untuk memproduksi apa? Daging. Hasil hitung-hitungan ternyata energi yang dihasilkan oleh apa namanya? Oleh beras tadi, ya. Itu kalau dibuat menjadi makanan ternak, kemudian menjadi daging, energi yang dihasilkan daging dengan besaran energi yang sama, ternyata hasilnya timpang. Ya, katakan 30%. Misalnya beras 1 kilo, ya. Itu kalau digunakan untuk makanan hewan dengan energi katakanlah 10 atau 10 kilokalori misalnya. Maka ketika itu masuk menjadi daging, daging itu kalau dimakan hanya menghasilkan 3 kilokalori. Misalnya begitu. Jadi apa? Ada energi yang hilang. Yang mungkin kita menganggap ini nggak ada kok makanan yang dibuang gitu. Logikanya kalau nggak ada yang dibuang, pakai rakyat miskin dong. Ternyata rakyat miskin juga masih belum kecukupan. Ini yang terjadi ternyata. Bahan-bahan kebutuhan pangan yang itu sebenarnya bisa digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin, dikonversi oleh mereka untuk memproduksi daging. Terus yang daging itu siapa yang mengkonsumsi? Yang mengkonsumsi bukan rakyat miskin, tapi yang mengkonsumsi adalah orang-orang kaya itu kan gitu. Apalagi daging-daging yang premium gitu. Yang bisa membeli hanya mereka. Jadi akhirnya meskipun bahan pangan itu diproduksi meningkat, itu ternyata tidak memberikan efek yang baik kepada penurunan kemiskinan. Jadi inilah yang disebut dengan paradoks distribusi. Ya, satu distribusi yang terjadi karena tidak dikonsumsi secara langsung oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, kenapa tidak dikonsumsi langsung? Ternyata dikonversi menjadi sumber energi yang lain. Ya, ini yang menjadi paradoks itu, yang harusnya dibutuhkan manusia, ini digunakan untuk makanan hewan. Kan makanan hewan dikonsumsi juga manusia, iya betul. Tapi energi yang dihasilkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan bahan pangan yang diproduksi. Ya, jadi bagi orang kapitalis, ya, mekanisme produksi yang semacam ini dari bahan pangan utama menjadi daging dan menjadi apa yang lain itu bukan menjadi concern mereka. Bagi mereka nggak ada masalah. Yang penting apa? Ujung-ujungnya nanti kalau kita bicara harga,
Kalau daging itu harganya lebih mahal kok. Jadi efisiensi menurut mereka itu adalah ketika memberikan harga yang lebih tinggi. Ya, jadi konsep value added, ya, penambahan nilai itu hanya konteksnya seperti itu. Dalam konteks harga, nanti bagian berikutnya kita akan bahas, ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini paradoks, ya. Lalu eh, banyak apa namanya teori-teori turunan. Ini saya nggak perlu jelaskan semuanya barangkali, ya. Ada teori biaya sosial, ya, yang tadi kita ceritakan itu, ya, tentang manufacture demand itu, kebutuhan produksi itu. Jadi mereka itu lebih menghargai biaya sosial dibandingkan dengan kebutuhan real, ya. Maka bagi orang-orang kapitalis ketika memproduksi, bukan dalam pikiran mereka adalah bagaimana memenuhi kebutuhan. Kan katanya teori utamanya kan scarcity, tapi mereka tidak kembali kepada situ, ya. Tapi scarcity itu dilarikan, bukan lagi kelangkaan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi kelangkaan karena syahwat yang tidak terpenuhi tadi. Maka manufacture-nya berubah, bukan manufacture untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tadi, tapi manufacture-nya, produksinya itu digunakan untuk memenuhi keinginan-keinginan. Ya, tadi yang saya sebut, nggak ada masalah, beras itu nggak ada. Yang penting kebutuhan orang yang mau beli daging itu bisa terpenuhi. Kenapa kok dipenuhi yang beli daging? Karena daging harganya lebih mahal. Ya, nggak ada masalah produksi apalah yang lain, misalnya eh, katakan di di Jawa lah gitu, ya, produksi padi. Tiba-tiba padi harganya turun. Lalu yang mahal itu adalah produksi cabai misalnya. Lalu dibuatlah itu produksi banyak-banyak cabai. Sawah itu dibuat menjadi ladang produksi cabai. Bagi mereka nggak ada masalah, ya. Meskipun orang-orang Jawa teriak nggak bisa makan, ya, nggak mungkin mereka makan cabai dan seterusnya, teori itu, ya. Kemudian dari situlah menimbulkan pemborosan sosial, ya. Jadi diproduksi barang-barang yang kalau istilah sekarang junk food gitu kan, gitu banyak kan, makanan sampah, ya, makanan apa yang gak ada gizinya, ya. Kalau yang paling saya ingat dulu, ya, ketika dulu belajar tentang teori pangan itu, bagaimana memproduksi sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhkan karena nggak ada gizinya, ya, ciki misalnya kan, itu produk ciki nggak ada gizinya itu, tapi diproduksi, sumber daya diarahkan ke sana, ya. Kemudian ada hal-hal intinya, eh, mereka mengalihkan dari yang awalnya produksi untuk memenuhi kebutuhan yang real di tengah-tengah masyarakat, ya, maka mereka larikan untuk memenuhi keinginan-keinginan syahwat-syahwat tadi, ya. Dan inilah yang memunculkan teori-teori tadi itu, biaya sosial, pemborosan sosial, biaya sosial tersembunyi. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa searching lebih lebih mendalam lagi. Nah, ini teori-teori ini dibangun di situ. Jadi eh, memang luar biasa ini. Dari satu teori kelangkaan itu mereka bangun di atas teori itu teori-teori yang lain yang saling menguatkan, dan seolah-olah teori ini benar yang harus diterima. Ya, dan ini yang terjadi kan setiap kita belajar ekonomi selalu dikatakan itu. Kemudian setelah teori ini mulai mulai menampakkan cacatnya, kelemahannya, mereka kemudian buat teori-teori yang lain, ya. Apa nih tentang human capital, ya. Mungkin yang berkecimpung di dunia ekonomi pahamlah ini, ya, bahwa manusia itu ya dianggap sebagai capital, ya. Yang awalnya sumber daya alam sebagai capital, ini manusia capital. Untuk apa? Untuk memperbanyak faktor-faktor produksi, ya. Maka kalau ada orang bekerja, belajar, itu dialarikan bagaimana dia bisa mendapatkan capital yang tinggi. Kalau ditanya kenapa kok harus belajar S1, ya agar gajinya lebih tinggi. Ya gitu. Ya, itu konteks kelangkaan sebenarnya tanpa kita sadari, itu adalah wajah teori kelangkaan, ya. Kan beda dengan Islam.
Kalau Islam itu kan kenapa belajar? Ya belajar ya untuk menuntut ilmu agar kita bisa mendapatkan apa namanya kehidupan yang lebih baik lagi kan gitu. Ya. Kemudian apa nih? Public choice, ya pilihan. Ya. Bahwa birokrat, para politisi, ya ketika dia berada di dunia politik, ya termasuk untuk merumuskan keputusan-keputusan penting tentang kemasyarakatan, mereka selalu apa namanya menggunakan teori-teori ini, gitu, ya teori eh, kelangkaan, ya. Jadi muncullah apa itu pasar bebas, ya. Kalau kalau produksi dibatasi, ya maka nanti ada sebagian yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya, maka dibebaskan, ya. Apa kritik Islam? Kritik Islam itu bahwa teori ini ya, teori tentang public choice, bahwa eh, keputusan itulah yang harus diambil meskipun mengorbankan yang lain, itu berarti menghilangkan eh, apa namanya eh, akhlak atau moral gitu, atau value nilai, ya. Ada yang dikorbankan, mereka bilang nggak ada masalah lah, ya. Masyarakat apa namanya agak terganggu. Yang penting nanti habis itu akan lebih sejahtera. Kan itu teori yang dikembangkan kan begitu. Jadi selalu ada trade off, ya, bahwa semua keputusan itu adalah choice. Setiap choice atau pilihan itu pasti mengorbankan sesuatu, ya. Itu yang ada. Kemudian konteks supply side ini ada satu ada satu teori, ya, tentang apa namanya eh, tentang bagaimana membangun sebuah wilayah, ya. Ada teori demand side, ada teori supply side. Demand side itu membangun wilayah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tapi ada teori supply side, ya, membangun masyarakat agar dia terpenuhi kebutuhannya, yang harus digarap terlebih dahulu adalah sisi supply, sisi produksi, ya. Nah, sekarang ini dua teori ini saling beradu gitu, ya. Ada yang setuju supply side, ya, tetapi orang bilang supply side ini tidak akan pernah mensejahterakan masyarakat karena dia hanya fokus di produksi. Dan kadang-kadang yang diproduksi ini nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu muncul teori demand side, ya, bahwa kalau membangun ekonomi suatu masyarakat itu harus dimulai dari kebutuhan saja. Kalau masyarakat butuh beras, ya produksi beras lah. Jangan produksi apa namanya kapas misalnya untuk pakaian gitu. Tapi keduanya saling saling mengkritik. eh Demand side yang seolah-olah memihak kepada rakyat juga dikritik. Demand side itu umumnya produktivitas rendah, ya, karena nggak sesuai dengan apa namanya karakter produksi. Yang penting terpenuhi, produksinya rendah. Karena produksi rendah, maka pertumbuhan ekonominya juga menjadi rendah, dikritik lagi, ya gitu. Tapi semua itu larinya sekali lagi kelangkaan. Kemudian ada kebijakan monetarism, ya kan, bahwa eh, pembangunan suatu wilayah, pembangunan ekonomi suatu wilayah itu harus memperhatikan aspek-aspek moneter, ya, tentang apa namanya ketersediaan mata uang, ya, lalu bagaimana suku bunga itu bisa mempengaruhi, ya, nanti ada teori harga terkait dengan inflasi dan sebagainya, ya. Kemudian muncul lagi, ya, teori behavioral consumption, ya. Teori perilaku. Ini teori yang baru yang sekarang ini banyak diajarkan di dalam pengembangan ekonomi suatu masyarakat, ya. Teori behavior bahwa eh, pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh lepas dari bagaimana pola perilaku. Ada preferensi bagi setiap orang, ya. Kapan dia melakukan atau memproduksi sesuatu, kapan dia tidak memproduksi sesuatu, itu dipengaruhi oleh tingkah lakunya, ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling paling mutakhir nih, ya, teori tentang green economy. Mereka melihat bahwa ketika eksploitasi setinggi-tingginya, ya, maka sumber daya alam itu akan terkuras dengan cepat. Dan ada trade-off lagi-lagi tadi, ya, pembangunan kapitalisme itu selalu mengatakan harus ada trade-off. Tidak mungkin semuanya dapat. Kalau produksi tinggi, pasti lingkungan itu akan hancur.
kan gitu, ya. Maka muncul green economy. Bagaimana caranya produktivitas tinggi tanpa menghancurkan lingkungan. Nah, ini yang lagi digagas sekarang ini. Apapun teori-teori ini, tetap kita harus mengatakan bahwa teori ini tidak pernah berangkat dari fakta yang ada. Teori ini berangkat dari lagi-lagi kelangkaan tadi. Semua itu basisnya yang kelangkaan. Mau green economy juga kelangkaan. Bicara green economy seolah-olah peduli kepada lingkungan, tetapi kenyataannya itu hanya konteksnya adalah bagaimana agar produksi untuk mengatasi kelangkaan itu tetap berjalan. Itu konteksnya. Tetapi ada sedikit remnya gitu. Maka teori dulu pernah kita bahas tentang karbon kredit ya, Ustadz Azhar ya, eh, bahwa boleh kita itu untuk membabat hutan. Menurut mereka begitu. Yang penting apa? Yang penting ada trade-off. Kalau ada hutan sekian hektar dibabat, maka produksi karbon itu berkurang. Maka pihak-pihak yang membabat hutan itu boleh membabat itu asal dia bisa beli karbon sebagai ganti dari hutan yang dia babat. Ah, teorinya sebenarnya gitu aja. Hanya sedikit dipoles saja seolah-olah ini peduli kepada lingkungan. Ya. Nah, setelah ini teori-teori ini muncul, muncul juga teori-teori yang mengkritik ya teori itu. Ya, yang paling dikenal sekarang ini namanya donut economics. Ya, ini hampir mirip dengan green economics, tapi donut ekonomi itu begini, kalau ingin membangun suatu wilayah, maka harus ada sisi tengah donat itu kayak donat. Itu harus sisi lingkungan. Ya, itu harus diperhatikan. Nggak boleh makan seperti apa misalnya seperti pizza gitu ya. Semuanya dihabisin. Kalau donat nggak boleh dihabisin. Harus ada yang disisakan yaitu bagian tengah di situ. Nah, teori-teori ini sekarang banyak dikembangkan ya. Ada apa namanya teori degrowth economic. Ya, ini sebagai anti dari growth ya. Kalau indikator ekonomi seseorang itu ekonomi sebuah negara itu berhasil itu kalau growth-nya tinggi. Nah, ini ada teori ya. Selalu ada teori anti kan biasa di dunia ini ya kan gitu. Eh, yang bagian marketing misalnya ada teori kalau ingin dagangannya laku harus ada marketing. Nah, muncul teori baliknya anti marketing nggak perlu itu dompling aja apa namanya produk-produk yang lain dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu semua dan apa akhirnya terjadi yang disebut dengan ilusi trickle down effect ya. Seperti yang dulu pernah kita jelaskan dari kelangkaan ini mendorong pertumbuhan ekonomi ya atau produktivitas. Kalau produktivitas tinggi maka akan luber itu. Teori mereka begitu. Luber. Luberanya kemana? Luberanya itu kepada orang-orang yang tidak mendapatkan jatah ya dari produksi itu. Teori mereka begitu. Jadi nggak usah diatur itu ekonomi gitu ya. Pokoknya yang penting produksi aja sebanyak-banyaknya. Nanti menurut mereka ya, kalau produksi banyak dan manusia itu sudah tercukupi kebutuhannya, maka kelebihan dari produksi itu akan bisa dinikmati oleh yang lain. Kenyataannya, tidak ada satupun penelitian di dunia ini yang menyatakan bahwa trickle down effect ini benar-benar terjadi. Ya. Apa buktinya? Tidak ada penelitian di dunia ini sebuah negara yang gini rasionya itu makin turun, ya, makin apa namanya stabil, ya, makin merata pembangunannya nggak ada, ya. Terus ada yang mengatakan wajar dalam kapitalisme itu, ya, bahwa produksi itu, ya, ini yang disebut dengan kurva J gitu. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang ekonomi, bahwa ekonomi itu harus didorong pertumbuhan tinggi, ya. Ketika pertumbuhan tinggi, menurut mereka pasti kesenjangan ekonomi makin naik juga. Itu resiko pertumbuhan ekonomi. Maka di zaman Pak Harto, kesenjangan ekonomi makin tinggi. Pertumbuhan tinggi, kesenjangan ekonomi makin tinggi. Tapi mereka berharap
kurvanya itu akan turun gitu, ya kan? Kesenjangan ekonomi akan turun seiring dengan pertumbuhan yang sangat tinggi sekali. Ini disebut dengan trickle down gitu, ya. Hasil dari pembangunan akan dinikmati secara merata, ya. Maka muncullah, masih ingat Bapak Ibu, apa namanya, trilogi pembangunan, ya, pemerataan pembangunan, ya, yang ada. Tapi nggak pernah dilakukan pemerataan. Bersandarnya dari mana? Dari trickle down effect itu, produksi tinggi, maka akan luber, akan dinikmati yang lain. Kalau trickle down effect ini gagal terjadi, maka teori-teori pembangunan yang menggunakan pondasi SDG, ya, Sustainable Development Goal, ya, tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Namanya berkelanjutan itu kan manusianya tetap ada dan dia naik dan makin sejahtera, kan begitu. Ini SDG kan begitu. Ya, tapi kenyataannya nggak ada yang model begitu. Ya, yang ada adalah kemiskinannya tetap, dan yang ada adalah orang-orang miskin yang kemudian meninggal dengan kelaparan itu makin banyak. Jadi SDG ini sesuatu yang baru diangan-angan saja, ya, di artikel-artikel penelitian dan sebagainya ini belum pernah terbentuk, ya. Nah, bagaimana Islam atas persoalan problem ekonomi adalah kelangkaan? Islam sebagaimana digagas oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau katakan problemnya bukan itu. Problemnya adalah distribusi, bukan kelangkaan. Ya, nggak ada manfaatnya produksi setinggi-tingginya kalau distribusi tidak dijalankan. Nah, bagaimana distribusi itu dilakukan? Di dalam kitab ini nanti akan, jadi setelah mukaddimah ini, Syekh Taki akan membahas tentang bagaimana pengaturan kepemilikan. Ya, asbabut tamaluk, tentang milkiyah, ada kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan individu. Kalau dilihat dari sisi konteks distribusi, ini cara Islam mendistribusikan. Bahwa kepemilikan negara tidak boleh digunakan semena-mena oleh individu. Ya, nggak boleh negara itu hanya memberikan kekayaannya hanya kepada beberapa orang saja, atau pejabatnya kaya raya tapi rakyatnya miskin. Atau sebaliknya, kalau itu kepemilikan umum tidak boleh diserahkan kepada individu per individu. Atau tidak boleh kepemilikan umum itu digunakan oleh negara untuk membiayai kebutuhan negara secara sepihak, ya. Jadi ini mekanisme distribusi secara tidak langsung. Kalau setiap kepemilikan ini dialokasikan dengan cara yang sebenarnya menurut Islam, maka setiap orang akan kebagian. Individu dia akan kebagian haknya sebagai individu. Individu itu hidup dalam masyarakat, dia mendapatkan haknya sebagai rakyat terhadap kepemilikan umum. Individu itu sebagai warga negara, dia mendapatkan haknya mendapatkan pelayanan dari negara yang dibiayai oleh kepemilikan negara. Ya, maka setiap orang akan mendapatkan jatah. Ya. Yang dia miskin misalnya, maka dia akan mendapatkan jatah dari kepemilikan negara di Baitul Mal dalam bentuk zakat. Misalnya, gitu kan? Kalau dia itu butuh, katakan minyak bumi, dia punya mobil, dia dapat jatah dari kepemilikan umum. Ya. Lalu ketika dia berusaha mandiri sebagai individu, maka negara akan mengayomi mereka. Siapa yang melakukan monopoli dihilangkan. Siapa yang melakukan kecurangan dihilangkan. Nah, mekanisme-mekanisme ini yang dilakukan itulah bagian dari distribusi. Ya. Kemudian eh, kalau distribusi itu nggak berjalan lancar gimana? Ada mekanisme yang lain, mekanisme zakat, mekanisme infak, ya, kemudian ada wakaf yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat, ya kan? Kemudian negara memberikan aturan-aturan yang tegas, ya, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada penimbunan, ikhtikar, gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini cara-cara Islam dan ini akan dibahas di dalam bab, ya, di luar bab mukaddimah secara lebih detail. Jadi Bapak Ibu semua,
kesimpulannya adalah secara ideologis ya, apalagi ini kapitalismenya sudah kita tolak sebagai sebuah ideologi yang batil, ternyata turunannya pun secara faktual itu batil. Teori tentang kelangkaan itu adalah teori yang batil yang terbantahkan secara fakta-fakta. Barangkali begitu Bapak Ibu semua sebagai bahan diskusi. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Mungkin nanti untuk konsep nilai ya, kimah dan konsep harga nanti akan kita bisa bicarakan di waktu berikutnya. Barangkali begitu, saya kembalikan kepada Ustadz Azhar. Silakan Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Em, Syukuran Ustadz atas penjelasannya untuk eh, pemaparan tentang scarcity ataupun kelangkaan ini. Kita membutuhkan 2 pekan ya. Jadi eh, diperkaya lagi dengan beberapa teori turunan. Ya, mungkin bagi kita menjadi update untuk eh, maklumat tambahan berarti ya, bahwa di dalam teori scarcity memiliki turunan-turunan yang ini bisa menjadi maklumat tambahan buat kita bahwa teori ini ditopang oleh eh, teori-teori lain ya. Buat Bapak Ibu, insya Allah ini kita sudah dibuka forum diskusinya buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi terkait dengan tema kita. Bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, nanti akan kami coba bacakan. Atau yang ingin interaktif langsung bersama beliau, juga bisa nanti langsung present saja eh, pertanyaannya to the point. Nanti kita mintakan beliau langsung menanggapi ya. Ini kita coba, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ustaz. Ya, dari Bapak atau Mas nih ya. Beliau bertanya, bisa Afwan Ustadz bertanya, Ustadz tentang teori trickle down. Nah, ini bisa dijelaskan kembali, Ustadz. Mungkin beliau butuh eh, pendetailan atau mungkin butuh penjelasan lagi nih, Ya, Ustadz. ya. Trickle down effect ya, bukan triple. Kalau triple tiga, ini trickle tetesan, menetes. Ini sudah teorinya tetesan dan nggak terjadi lagi ya. Jadi bukan bukan air bah ya. Jadi misalnya ada kekayaan produksi tinggi kemudian tersebar dengan cepat, ini enggak. Ini teori teori kapitalis itu pakainya trickle, tetesan, netes dikit-dikit gitu netes. Jadi kan gini kan teorinya kan, kita mulai lah biar biar gampang ini ya. Mulai dari lagi-lagi kelangkaan, langka, produksi. Kan gitu kan? Kenapa harus produksi meningkat? Agar yang tadi langkanya 100 menjadi 80, kan gitu. Ya. Nah, ketika langkanya 100 menjadi 80, ada 20 berkurang. Sudahkah terjadi trickle down effect? Belum tentu. 20 itu mungkin yang memproduksi tadi. Ya, jadi misalnya ada pengusaha nih, katakan apa nih? Ustaz Azhar bisnisnya apa nih? Ya, misalnya bisnis sawit lah gitu ya. Punya kebutuhan, saya pengen punya rumah, pengen macam-macam. Total anggaplah 1 miliar lah gitu kebutuhannya. Ya, dia baru punya modal 500 juta. Berarti dia harus produksi agar bisa menghasilkan keuntungan 500 juta lagi. Dia produksi lah gitu. Ya. Kalau dia itu memproduksinya dengan cara yang biasa-biasa saja, seperti pada umumnya, maka modal nggak akan bertambah. Udah gitu aja, kan gitu. Untung konsumsi, sumber daya dia itu segitu-segitu saja. Bagaimana? Padahal kebutuhan dia 1 miliar, kurang 500. Agar 500 tertutupi, maka dia jangan bekerja seperti biasa. Naikin dong etos kerja dia tinggi, ya kan?
Nah, teorinya kan begitu. Jadi seolah-olah kalau ada orang miskin menurut teori kapitalis itu bukan karena kesenjangan, tetapi karena apa namanya? Karena dia tidak memproduksi, ya, lebih dia males lah gitu orang sebut. Ya, dia pemalas. Jadi hanya orang miskin saja, hanya orang pemalas saja yang dia miskin. Kan gitu kan? Agar dia menjadi kaya gimana? Dia harus berupaya pada dirinya sendiri untuk produksi banyak-banyaknya sampai dia menjadi kaya. Pada level dia itu cukup, maka kan kebutuhan dia tercukupi. Yang 20% katakan tadi itu tercukupi. Ya. Sudah terjadi trickle down effect belum? Belum terjadi karena kan baru pas itu dia memenuhi kebutuhannya. Nah, tapi dalam teori mereka produktivitas itu nggak boleh berhenti meskipun kebutuhan dia sudah terpenuhi, maka produktivitas harus terus ditingkatkan. Ya, never ending, terus naik terus naik. Harapannya apa? Ketika dia sudah bisa memenuhi kebutuhan 100, maka kelebihan atas produksi yang dihasilkan, ingat yang dimaksud produksi itu bukan barangnya, tapi kekayaan dia. Itu bisa dinikmati oleh orang lain. Kan itu. Menetes. Kenapa menetes? Karena ketika produksi dia itu naik secara drastis, kebutuhan dia juga naik. Kan gitu. Misalnya tadi 100 nih, sudah terpenuhi 100. Lalu bulan depan dia produksi menjadi 120. Kebutuhan dia naik. Ya, wajar kan gitu. Sering kan begitu kan? Kalau gajinya 1 juta, yang dibeli itu ya, misalnya kalau makan ya nasinya pakai tempe orek gitu. Gajinya 2 juta naik, tambah telur. 3 juta naik lagi sampai 10 juta, dia mungkin level. Ah, maka nanti Bapak Ibu nyambung ke teori marginal utility. Jadi makanya teorinya saling nyambung-nyambung lah. Marginal utility itu kan titik akhir di mana seseorang sudah merasa cukup atas kebutuhan itu. Bahasanya kalau gampangnya adalah kalau orang sudah makan, sudah apa namanya sendawa gitu, gitu kan, cukup dia. Kalau sudah cukup, dia diminta untuk makan lagi, dia sudah nggak mau. Ditawarin, nanti dibahas di dalam teori nilai itu. Ditawarin lagi, ini ada nasi, awalnya belinya 20.000, udah pada saat dia kenyang, ditawarin lagi, udahlah Pak 10.000 aja lah, nggak mau dia. Udahlah Pak 5.000 aja, nggak mau dia. Berarti ketika produksinya itu sudah melimpah, dia sudah di dalam titik marginal, maka hasil produksinya itu tidak lagi dia konsumsi. Dia akan limpahkan kepada yang lain. Itulah yang disebut dengan trickle down effect. Gitu. Hasil produksinya tidak lagi dia nikmati. Karena dalam teorinya marginal utility-nya sudah tercapai. Itu kan dialihkan kepada yang lain. Ya, maka orang yang berikutnya itu yang produksinya masih masih katakan tadi ya, dia mau beli beli nasi 20.000 itu belum sanggup ya. Nah, sementara si kaya sanggup. Tapi si kaya sudah nggak mau beli lagi. Nasinya turun harganya menjadi 10.000. Ketika 10.000, si kaya mikir, udah kalau gitu saya beli aja. Si yang tadi mau beli 20.000 nggak sanggup, mau beli 10.000 sebenarnya sanggup, tapi dibeli oleh orang kaya. Marginal duty terpenuhi, dia nggak mau beli lagi yang 10.000, harga turun lagi 5.000. Ketika harga turun 5.000, si kaya sudah nggak mau beli lagi, maka orang-orang miskin yang dia sanggup belinya 5.000, dia baru bisa beli 5.000. Si kaya terpenuhi kebutuhannya, si miskin yang awalnya memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar si kaya sudah nggak sanggup, dia turun harga, nyambung lagi nanti mekanisme harga kan, turun harga 5.000, yang miskin bisa beli dengan harga 5.000. Nah, cita-cita kapitalisme itu kayak begitu. Jadi nggak usah itu diatur-atur distribusi, nanti mekanisme harga itu yang akan mengatur sendiri. Ya, yang awalnya 20.000 nggak sanggup, nanti pasti harga itu turun sendiri deh, kan gitu kira-kira bahasanya. Ya,
Karena marginal utility-nya terpenuhi, ya, kepuasan terakhirnya itu terpenuhi. 10.000 nggak sanggup, nanti pasti turun lagi, pasti. Syaratnya apa? Syaratnya kalau produksinya melimpah. Pada saat 20.000 turun 10.000, lalu produsen itu mengatakan saya nggak mau jualan lagi nasi yang 10.000, dia kurangi produksinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga naik lagi 20.000, yang miskin kembali miskin. Ya, itu ironinya kan begitu, ya. Jadi seolah-olah ingin berharap trickle down effect, ya, para produsen berbaik hati terus memproduksi meskipun harganya murah, tapi ternyata teori ekonomi pun mengatakan dengan mekanisme harga, kalau produksi turun, harga akan naik lagi. Ya, berarti kembali kepada status awal. Kalau kembali kepada status awal, itu artinya trickle down effect tidak pernah terjadi, nggak ada yang menetes itu. Kelimpahan produksi itu yang menetes ke orang-orang miskin itu tidak ada, ya. Jadi sebenarnya pembahasan kita sederhana, Ustaz Tasir. Kita ingin menjawab pertanyaan kira-kira gini, kalau kita punya problem kemiskinan, pertanyaannya apakah kita masih berharap kepada kapitalisme yang mengusung teori scarcity itu mengatasi kemiskinan? Itu aja poinnya, ya. Dengan memahami scarcity model begitu, maka jawabannya ya bodoh kalau kita berharap kepada teori itu. Satu, teori itu tidak pernah memikirkan orang miskin. Yang kedua, teori itu yang menggagas trickle down effect secara teori mereka sendiri pun tidak akan pernah terjadi. Kalau begitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak mungkin mengetaskan kemiskinan dengan berharap kepada mekanisme produksi agar menghasilkan trickle down effect. Kan gitu. Coba. Produksi berarti nggak menjamin orang miskin hilang. Trickle down effect belum tentu terjadi. Pertanyaannya sekarang, kalau begitu kita mau pakai apa? Ya, kalau menggunakan teori tadi bahwa ekonomi itu konsumsi, produksi, distribusi. Konsumsi itu ya pihak yang mengkonsumsi saja. Produksi tadi ternyata tidak bisa menghasilkan pengentasan kemiskinan, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti harus ada mekanisme distribusi langsung. Di antara teori-teori ideologi tentang ekonomi yang bicara tentang distribusi itu hanya dua. Sosialisme dan Islam. Kapitalisme tidak pernah bicara distribusi. Ya, jadi kalau mengharapkan itu kapitalisme, kalau poinnya kemiskinan, kapitalisme tidak bisa diharapkan. Nah, sekarang tinggal pilihan dua itu, sosialisme dengan Islam. Nah, nanti insya Allah kita bahas ya teori-teori sosialisme. Tapi kita lihat dulu di sini. Sosialisme memang mengatakan distribusi harus dilakukan, tetapi tidak sesuai dengan fitrah. Yang ada adalah distribusi yang sifatnya dipaksakan, harus dibagi rata. Itu satu sisi apa? Produktivitas menjadi turun. Kalau gitu gimana? Islam itu unik, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara nih tentang teori kapitalisme, oh kalau gitu produksi ini tidak perlu dong. Salah juga. Islam itu juga mendorong produktivitas. Ya, mendorong. Kalau Bapak Ibu bisnis misalnya, bagaimana caranya agar cost-nya itu efisien, didorong. Bagaimana menggunakan tenaga kerja yang efisien, didorong. Agar produksi misalnya 1 hektar yang awalnya 4 ton misalnya didorong menjadi 6 ton. Ya, maka kita lihat kebijakan-kebijakan khalifah, ya, mulai zaman Umar kalau nggak salah ya, itu mulai membangun bendungan-bendungan, ya, gunanya untuk apa? Intensifikasi. Agar apa? Produktivitas naik. Jadi Islam itu tidak mengesampingkan produktivitas. Ada produktivitas. Tetapi Islam tidak seperti kapitalisme yang menghilangkan distribusi. Islam mendorong distribusi juga.
Islam tidak seperti sosialisme. Yang penting distribusi, produksi nggak perlu. Di dalam teori sosialisme nggak ada pertumbuhan ekonomi itu nggak ada. Ya. Nah, menariknya di sini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti kaji kitab Nizam Iktisad, ya, nanti bagian per bagian setelah bagian mukadimah itu, Bapak Ibu akan menemukan bahwa teori-teori yang dibangun, ya, yang disampaikan oleh Syekh Taki itu tidak pernah satupun yang mengatakan nggak perlu ada produktivitas. Oh, kalau gitu distribusi aja yang penting. Enggak, ya. Distribusi penting, produktivitas juga penting. Ya, begitu barangkali Ustaz Azhar, ya, terkait dengan trickle down effect. Jadi sekali lagi, trickle down effect adalah mekanisme secara alami bagaimana kelebihan produksi itu bisa menetas dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang awalnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dia. Ya, nanti akan lebih jelas lagi kalau dikaitkan dengan konsep mekanisme harga yang tadi saya jelaskan tadi. Gitu. Ya. Iya, Alhamdulillah. Jadi kalau ada anekdot begini lah, Ustaz. Jadi jika teori mereka itu kelangkaan, berarti mengkonfirmasi yang kaya itu memang langka, Ustaz. Yang subur itu yang miskin. Iya, Yang subur itu miskin, Ustaz. ya, Nah, jadi mengkonfirmasi bahwa kapitalisme itu eh, gagal menuntaskan kemiskinan, tapi berhasil memproduksi orang-orang kaya yang terbatas ya. betul. Insya Allah. Kita coba kembali ke kolom komentar Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari peserta kita. Ini dari mungkin tanggapan lah Ustaz. Dari Ibu Ina, eh, seperti NDG ya Ustaz. Katanya Ya, produksinya akan meningkatkan pendapatan petani dan pedagang. Ternyata mereka membeli bahan pokok produksinya dari circle mereka sendiri ya. ya. Jangan yang katanya trickle dan efeknya tak berlaku. Nah, ini gimana tanggapan Ustaz? Iya, betul. Jadi eh, bahaya teori ini digunakan. Ya, bahaya trickle down effect itu digunakan. Ya, Eh, kan begini, eh, logika yang dibangun oleh pemerintah untuk menenangkan hati rakyat. Coba lihat di hampir di semua rezim, ya, mulai dari apa rezim Orde Lama, Orde Baru, pembangunan itu apa namanya disebut Bapak Pembangunan. Apa ininya pertumbuhannya paling tinggi dari semua rezim yang ada. Pak Harto kan begitu, tapi kemiskinan paling tinggi. Zaman Pak Harto, ya di 2 digit, kan gitu. Yang ada selalu bilang kan sabar, sabar. Pembangunan itu butuh proses, ya. Tapi proses itu terjadi dan nggak pernah ada ke arah perbaikan. Zaman rezim sebelum rezim sekarang, selalu mengatakan infrastruktur, bangun jalan tol. Apa alasannya? Jalan tol itu meskipun mahal kita harus utang, lihat aja nanti hasilnya. Kan gitu. Hasilnya apa? Kalau jalan tol dibangun, pada saat dibangun apa yang terjadi? Tenaga kerja diserap, bisnis apa infrastruktur tumbuh, ya kan? Eh, Kemudian lahan-lahan itu menjadi produktif yang di samping tol, ya. Ya ini kan teori tentang pengembangan wilayah pertumbuhan wilayah kan gitu. Logikanya adalah di samping tol itu tumbuh yang awalnya sawah, sawah dianggap apa namanya produktivitasnya rendah gitu. Kalau itu dibangun jalan tol, maka di pinggir-pinggir tol itu tumbuh tuh. Apa yang tumbuh? Harga lahan naik. Siapa yang menikmati? Pemilik tanah. Rumah-rumah dibangun. Siapa yang menikmati? Pengusaha properti. Kemudian karena lalu lalang kendaraan, maka tumbuhlah itu restoran, hotel, rumah makan, dan macam-macam tumbuh. Siapa yang diuntungkan? Rakyat. Itu sebutan lain dari trickle down effect. Kenyataannya masyarakat di samping tol ya begitu-gitu aja. Yang bisa membangun rest area siapa? Oligarki. Siapa yang bisa membangun hotel? Oligarki. Siapa yang bisa membangun properti? Oligarki. Ya, rakyat kecil jualan tanah. Siapa yang beli tanah?
Yang beli tanah adalah oligarki juga. Gitu. Dengan harga murah. Siapa bilang harganya mahal? Dijual sebagai properti mahal. Tapi sebelum jadi jalan tol kan sudah dibeli. Harganya murah sekali. Per meter bisa 50.000 atau 100.000 kan gitu. Dijual dengan harga jutaan. Oh, mau apa lagi? Sekarang MBG tadi kita bilang. Narasi pemerintah itu adalah kalau MBG itu dikembangkan, maka akan terjadi pertumbuhan supply chain. Ya, kita hitung-hitungan sederhana saja. Anggap ada 1.000 SPPG. Masing-masing melayani 3.000. Berarti ada 3 juta porsi setiap hari. Ya. Dari 3 juta porsi itu butuh lele berapa kilo, Ustaz Azhar? Ayo dihitung. Anggap 1 kilo lele itu 6 ekor. Berarti 3 juta dibagi 6. Ya, berapa tuh? 500.000 kilo, 500 ton. Kemudian teorinya 500 ton itu berapa petani yang akan bisa suplai itu? Berapa banyak orang? Kan gitu kan, teorinya begitu. Terus apa berasnya petani? Telur berapa banyak? Berapa ton? Daging berapa ton? Ya, bagus nggak? Tadi yang nanya ibu tadi. Ya, terjadi nggak trickle down effect? Teorinya akan terjadi. Teori. Ya, bicara lele. Sekian. Wah, sekarang pertanyaannya, MBG itu dilakukan sesegera mungkin untuk menciptakan pebisnis-pebisnis yang bisa mengelola dengan baik. Kan nggak bisa sehari buat kolam terus menghasilkan sekian, kan nggak mungkin. Ya, kalau masyarakat mau buat kolam, modalnya dari mana? Tanahnya di mana? Akhirnya apa yang terjadi? Yang nangkep ini semua karena proyek ini sudah dikasih tahu jauh-jauh hari. Lagi-lagi yang tadi kita sebut itu oligarki, Bapak Ibu semua. Ya, yang bangun kolam-kolam lele ribuan hektar siapa? Ya bisa oligarki. Yang membangun peternakan ribuan ekor sapi. Ya katanya kan kemarin ceritanya 1 hari berapa ribu ekor disembelih untuk MBG. Ya 3.000 ekor misalnya. Ya, berarti 3.000 untuk menggemukkan sapi butuh waktu 2 tahun. Ya kan? Gimana cara cepatnya? Impor. Siapa yang bisa impor? Oligarki. Masa si petani kecil yang punya uang 20 juta impor? Ini ketawain sama eksportir dari Australia. Oligarki lain. Jadi ada cita-cita, seolah tanda kutip cita-cita niat luhur gitu untuk membantu masyarakat dengan teori-teori ini. Ya, ekonomi bergerak, terjadi trickle down effect yang terjadi. Justru sebaliknya, Bapak Ibu. Yang terjadi adalah bukan trickle down effect, trickle up effect. Itu apa? Itu tuh warteg-warteg yang biasanya tiap pagi dibeli ibu-ibu untuk sarapan dan untuk makan siang anaknya nggak laku lagi karena sudah dikasih MBG. Oh, kantin nggak jualan lagi. Kantin di sekolah gimana mau jualan? Mau diberikan MBG, ya kan? Jadi yang terjadi trickle up, menetesnya ke atas. Bukan menetes lagi, grojokannya ke atas. Kenapa kok grojokan? Karena MBG ini program instan dan dinikmati secara instan oleh siapa? Oligarki-oligarki itu. Satu, pemilik SPPG yang punya modal 3 miliar itu. Kan bangun SPPG kan butuh 3 miliar. Yang nggak punya modal nggak mungkin bisa. Yang bisa suplai sapi, yang punya peternakan sapi. Kalau nggak peternakan, yang bisa impor ribuan ekor sapi. Siapa? Orang yang punya modal. Apa? Yang kecil-kecil dah. Apa? Telur. Butuh peternakan rakyat. Sekarang mana ada yang bisa peternakan rakyat? Ya, nggak efisien. Oligarki lagi. Daging ayam, ternakan
ayam ras misalnya, siapa lagi yang bisa membuat jutaan kandang? Nggak ada yang bisa. Ya. Jadi lagi-lagi kita harus mengatakan bahwa teori ini seolah-olah manis dibuat teorinya, tetapi secara praktek tidak pernah terjadi dan gampang untuk membantahnya. Jadi eh, ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa teori mereka itu nggak usah dibantah dengan dalil-dalil Quran dan hadis. Mereka juga nggak percaya kepada Quran dan hadis. Ya, cukup dibantah dengan data yang ada, dengan logika berpikir mereka. Mereka logikanya seperti ini, kita bantah dengan logika berpikir mereka, ketahuan tidak akan pernah terjadi. Ya, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin terjadi trickle down effect sementara mereka masih mengakui kebutuhan tidak terbatas? Coba bayang gimana logikanya, saudara. Ya, trickle down effect itu kan terjadi pada saat kebutuhannya itu sudah tercukupi. Lah ini teorinya kebutuhan tidak terbatas. Pertanyaannya kapan kebutuhan itu terpenuhi kalau gitu? Ya karena tidak terbatas kan tidak pernah terpenuhi. Kalau tidak pernah terpenuhi, pertanyaannya kapan trickle down effect itu akan terjadi? Jawabannya tidak akan pernah terjadi. Kalau trickle down effect tidak pernah terjadi, bagaimana mungkin bisa mengentaskan seseorang dari kemiskinan? Omong kosong kira-kira gitu. Ya, jadi teori mereka, teori kapitalis, ya itu seperti itu faktanya. Gitu Ustaz Ajar ya. Ya, Masya Allah. Jadi teorinya eh, terkesan bagus tapi nggak sesuai dengan realitasnya Ustadz ya. Betul. Ya, Masya Allah. Kita coba konfirmasi dulu Ustadz ke jamaah kita yang Bapak Ibu yang masih bergabung. Kira-kira masih ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanya bersama beliau. Ini kita mungkin waktu jam 9.30-an ya. Em, nah ya. Jadi satu Ustadz sebelum mungkin dari saya penutup, kalau memang dari Bapak Ibu jamaah sekalian, sekaligus nanti minta closing statementnya. Apakah memang terkait dengan eh, tingginya produktivitas, kemudian eh, terkait dengan pertumbuhan, ya karena tadi kan Ustadz sempat singgung bahwa target dari tingginya produksi itu terciptanya pertumbuhan. ya, Cuman kan persoalannya bahwa apakah tingginya pertumbuhan itu dikonfirmasi dengan data Ustadz bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin malah tumbuh subur kan? Nah, ya, ditambah lagi akumulasi dari angka eh, penilaian terhadap kesejahteraan ataupun pertumbuhan itu terkadang tidak sesuai dengan realitas di masyarakat atau yang kita rasakan. Nah, lantas eh, betulkah bahwa produksi itu kemudian pertumbuhan ekonomi itu sesuatu yang tidak dihiraukan dalam Islam, Ustaz? Mungkin kita fokusnya di pertumbuhan. Kalau tadi produksi sudah Ustadz tanggapi hmm, bahwa Islam punya variabel sendiri untuk menentukan pertumbuhannya, bukan seperti yang dimiliki teori oleh kapitalisme. Mohon ya, tanggapannya, Ustadz. ya. Pertumbuhan tetap penting di dalam Islam. Tanpa ada pertumbuhan, maka bisa jadi kelangkaan real. Ya, ingat yang dibahas di dalam kitab Nizam Iktisad ini adalah an-nudratun nisbiyah. Ya, kelangkaan relatif nisbi, semu, kelangkaan yang dibuat oleh paradigma ekonom gitu. Tapi apa namanya an-nudratul mutlak misalnya gitu ya, atau eh, kelangkaan yang real ya yang terjadi itu mungkin saja terjadi kalau kebutuhan pokoknya tetap ada, sementara produksinya rendah, paceklik, bencana alam dan sebagainya, itu menimbulkan kelangkaan. Jadi ini harus tetap harus diingatkan terus ya, diluruskan bahwa di dalam Islam bukan berarti tidak mengakui kelangkaan. Ya, ada kelangkaan. Tapi yang kita tolak adalah kelangkaan nisbi.
Kemudian yang kedua, apakah pertumbuhan itu penting? Dalam Islam, pertumbuhan itu penting dalam rangka untuk menjawab realitas kebutuhan pokok yang naik, bukan karena kebutuhan pokok individu per individu, tetapi kebutuhan pokok dari individu yang bertambah. Kan populasi bertambah, kan itu yang awalnya 1 juta menjadi 1,5 juta, kan produksi harus naik itu. Di situ harus ada pertumbuhan, produksi naik, pertumbuhan naik gitu. Nah, yang kita kritik kalau begitu apa? Yang kita kritik itu adalah basis scarcity tadi, kelangkaan tadi yang digunakan untuk membangun teori bahwa eh, produksi itu nanti dengan sendirinya akan mendistribusikan hasil produksi di tengah-tengah masyarakat. Jadi the the invisible hand itu yang kita kritik, ya, tangan yang tidak kentara. Oh, nanti akan tersebar sendirilah itu. Enggak begitu. Kenapa? Karena faktanya tadi semakin tinggi produksi, kebutuhan yang diciptakan makin tinggi, ya. Produksi pangan meningkat tadi yang saya ceritain, produksi pangan meningkat, kemudian produktivitas meningkat, sudah tercukupi, tapi ternyata sebagian digunakan untuk peternakan, ya, maka efisiensi menjadi turun. Islam lalu menjadikan distribusi itu sebagai pilar utama, tidak bisa diserahkan kepada mekanisme harga. Caranya gimana? Caranya adalah mekanisme-mekanisme itu, bahwa setiap manusia didorong memenuhi kebutuhan pokok dulu. Ketika kebutuhan pokoknya itu terpenuhi, maka dianjurkan untuk saling membantu dalam sebuah masyarakat. Maka ada hukum zakat, hukum infak, hukum sedekah, hukum wakaf, hukum apalagi itu, apa namanya, CSR misalnya, ya, dan sebagainya. Itu kan nggak akan pernah terjadi di dalam sistem ekonomi kapitalis. Kalaupun ada CSR, ujung-ujungnya juga dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, keuntungan, untuk menjalin apa namanya, pelanggan. Kan cuma itu saja. Kalau Islam tidak ada mekanisme itu, ya, bahwa harus ada trickle down effect yang itu bukan menetes dengan sendirinya, tetapi harus dilakukan oleh negara. Nah, itu yang membedakan kita dengan Islam. Begitu Ustaz Azhar barangkali, ya, yang bisa dijelaskan. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang disampaikan lagi Ustaz sebagai closing statement? Cukup? Barangkali cukup. Jadi intinya poinnya adalah kita ingin membantah teori ekonomi kapitalis. Sudah gitu aja. Scarcity jangan kita gunakan, karena di bawah alam sadar kita selalu yang ada dalam pikiran kita adalah kelangkaan, kelangkaan, produktivitas dibangun oleh kelangkaan. Gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas satu topik sebenarnya sederhana juga Ustaz, tentang kimah atau nilai. Tapi mungkin nanti akan kita perluas pembahasannya agar kita bisa memahami bagaimana teori-teori yang dibangun kapitalisme itu memiliki dampak atau pengaruh di dalam pengambilan keputusan kebijakan kita. Ya, tadi MBG itu bisa ditelusuri, ya, ada juga faktor itu. Ya, nanti tentang nilai juga sama. Nanti insya Allah kita akan bahas. Mungkin nanti sambil kita sentil beberapa kebijakan-kebijakan yang dulu pernah kita bahas. Ada kebijakan pertanian, kebijakan produksi, industri, dan sebagainya. Nanti kita akan ungkap kembali agar pemahaman kita tentang konsep-konsep ini utuh gitu, ya, bisa mengaitkan dengan satu sama lain. Barangkali gitu Ustaz Azhar, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.